Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau nyelam ke topik yang praktis banget nih, berguna banget, apalagi kalau Anda ya kerja dalam tim atau mungkin mimpin orang lain. Jadi topiknya gimana caranya kita bisa efektif melatih orang lain, biar poin mereka tuh wah kena banget gitu, lebih tajam, lebih meyakinkan. Sumber kita kali ini dari bab 10 buku Joel Schwartzberg, Get to the Point. Jadi misi kita sekarang ini ngebongkar strategi-strategi konkret dari bab itu yang bisa langsung Anda pakai buat bantu kolega atau tim Anda biar komunikasi mereka lebih mantap lah. Mungkin Anda seorang manajer nih, pengen timnya lebih persuasif pas rapat. Atau sekedar pengen bantu teman kerja biar ide kerennya nggak lewat gitu aja. Nah, analisis ini pas banget buat Anda. Yuk, kita bedah bareng langkah-langkahnya. Bab 10 ini mulainya dengan gagasan dasar yang penting banget menurut saya. Katanya, kemampuan nyampein poin yang efektif itu bukan cuma buat orang-orang di atas sana. Semua orang, posisi apa aja bisa belajar dan dapat manfaat gede dari sini. Gimana tuh pandangan Anda soal ini? Soal demokratisasi skill komunikasi ini? Wah, setuju banget. Ini krusial sih. Poin utamanya itu kemampuan ini. Bikin argumen, jelasin ide, bikin orang yakin. Itu sesuatu yang bisa diajarin, bisa dilatih. Jadi bukan sekedar bakat gitu aja. Nah, kalau kita lihat ini sebagai skill yang bisa dikembangin, wah potensinya luar biasa. Bayangin aja ya, di satu organisasi, ide bagus tuh nggak cuma dari beberapa orang, tapi banyak orang di level beda-beda bisa ngomongin idenya dengan kuat. Ini pasti mempercepat inovasi, kolaborasi jadi lebih enak, keputusan juga lebih efektif. Intinya sih, ini soal bangun otot komunikasi di semua lini organisasi. Oke, bangun otot komunikasi. Saya suka tuh istilahnya. Kalau gitu, ayo kita masuk ke program latihannya. Saran pertama nih, yang lumayan provokatif ya dari Schwartzberg. Dia dorong penggunaan yang namanya point forcing power phrases. Kalau diterjemahin langsung agak kaku ya, frasa kuat pemaksa poin gitu. Tapi intinya kayak, saya merekomendasikan, saya menyarankan. Kesimpulan saya adalah, kenapa sih frasa-frasa ini dianggap kuat dan memaksa? Gimana cara kerjanya? Kuatnya itu ada di struktur kalimat yang jadi hasilnya. Jadi frasa kayak saya merekomendasikan. Itu secara otomatis gitu ya, maksa si pembicara buat nggak cuma nyajiin data atau cerita situasi aja. Nggak bisa berhenti di, penjualan kita turun 10%, titik. Nggak bisa gitu. Frasa itu nuntut kelanjutan. Karena itu, saya merekomendasikan kita fokus ke pasar X. Nah, ini tuh maksa lahirnya usulan, sebuah contention itu loh, kayak sikat atau argumen yang jelas gitu poinnya apa. Ini mendorong mikir lebih terstruktur, dari masalah ke solusi, dari lihat-lihat ke tindakan. Nggak langsung sih, tapi ini juga ngebimbing pembicara buat ngerumus value proposition-nya. Kenapa rekomendasi ini penting? Manfaatnya apa? Misal, fokus ke pasar X karena riset bilang potensi tumbuhnya 20% di sana. Nah, itu nilai tambahnya. Menarik. Jadi frasa itu kayak catakan ya, buat ngebentuk cara mikir biar lebih tegas, lebih ke solusi. Tapi gimana kalau orang ngerasa canggung ya? Atau mungkin ngerasa terlalu keras gitu pakai frasa itu? Mungkin karena budaya kerja atau kebiasaan pribadi yang lebih halus kan? Bisa aja. Buku ini nyaranin kita buat nanya langsung, ya kan? Kayak, jadi rekomendasi spesifik Anda apa? Atau saran konkretnya gimana soal ini? Nah, pendekatan langsung gitu nggak bikin orang jadi defensif. Pertanyaan bagus itu. Schwartzberg kayaknya ngelihat ini sebagai alat coaching ya, bukan interogasi. Tentu aja, nadanya mesti pas. Nggak kayak nagih utang gitu ya. Pertanyaan langsung macam apa rekomendasi Anda, itu fungsinya kayak prompt, pemicu. Lembut tapi tegas. Ini ngebimbing lawan bicara buat secara sadar bikin usulan, meskipun awalnya mungkin cuma niat cerita aja. Kuncinya itu di konsistensi. Kalau Anda sebagai atasan atau rekan kerja rutin nanyain ini, tapi dengan cara yang suportif ya, lama-lama jadi kebiasaan. Orang jadi mikir, oke, sebelum ngomong mending siapin dulu deh, poin atau rekomendasi gue apa. Ini bukan maksa yang negatif ya, tapi ngebimbing biar lebih jelas. Tujuannya kan biar ide mereka lebih kedengaran, dipertimbangkan. Jadi pertanyaan ini sebenarnya ngebantu mereka. Masuk akal. Jadi soal pembiasaan ya, bukan cuma sekali-sekali neken, dan niatnya emang bantu. Oke, nah dari ngobrol satu lawan satu, buku ini juga nyaranin latihan kelompok. Spesifiknya, latihan ngungkapin poin pakai format saya percaya bahwa, atau poin utama saya adalah. Yang menarik nih, katanya kita bisa belajar banyak cuma dengan dengerin orang lain ngerumus poin mereka. Kok bisa ya belajar pasif gitu efektif? Nah,
Ini tuh manfaatin kekuatan belajar sosial sama modeling. Latihan kelompok yang terstruktur kayak gini, dia nyiptain semacam lab komunikasi yang aman lah. Tekanannya rendah, kan latihan doang bukan presentasi penting. Pas Anda dengar macam-macam cara teman Anda ngerangkai argumen, mungkin si A logis banget pakai data, si B pakai analogi keren, si C langsung nonjolin dampaknya buat pengguna. Ini otomatis nambahin kamus sama peta jalan Anda sendiri buat bikin ide. Anda dapat contoh nyata gimana poin efektif itu bisa dibentuk, bisa disampaikan pakai gaya beda-beda. Kadang lihat contoh langsung dari orang lain tuh bisa bikin momen aha yang lebih kuat daripada nyoba sendiri aja gitu. Jadi punya lebih banyak pilihan strategi komunikasi deh. Kebayang sih. Lihat macam-macam pendekatan emang bisa buka mata ya. Tapi ada potensi jebakan nggak sih di latihan kelompok kayak gini? Misalnya orang jadi ikut-ikutan gaya yang dominan aja, atau malah jadi ajang banding-bandingan yang bikin minder. Berisiko itu ya, pasti ada. Disinilah peran fasilitator penting banget. Latihan ini mesti dibingkai dengan jelas dari awal, tujuannya eksplorasi, belajar bareng. Bukan kompetisi, bukan nilai-nilai. Fokusnya harus di keragaman pendekatan dan apa yang bisa kita pelajari dari masing-masing gaya. Umpan baliknya juga harus konstruktif. Fokus ke elemen spesifik. Wah, saya suka cara kamu ngaitin ini ke tujuan tim, bukan punya saya lebih oke. Kalau dikelola dengan benar, manfaatnya jauh lebih gede dari risikonya kok. Ini soal nambah wawasan, bukan nyamain gaya semua orang. Ya. Nah, selain latihan yang terstruktur, buku ini juga ngingetin kita buat ngasih tantangan spesifik ke individu yang sebenarnya ngulangin saran buat diri sendiri dari bab-bab sebelumnya. Hal-hal kayak minta mereka ngomong sedikit lebih keras, berani pakai jeda strategis, dan ini lagi nih yang ditekankan banget, bantu mereka nemuin dan ngomongin value proposition tertinggi dari ide mereka. Ini kayak balik ke dasar-dasar penyampaian lagi ya. Tepat sekali. Ini penerapan prinsip dasar penguatan pesan, tapi konteksnya ngebina orang lain. Tiap elemen ini punya alasan psikologis sama praktis yang kuat loh. Volume suara yang sedikit lebih keras, itu sering dianggap tanda yakin. Punya otoritas. Orang jadi lebih merhatiin. Jeda yang disengaja, bukan karena grogi ya, tapi pilihan itu ngasih penekanan ke kata sebelumnya, dan ngasih audiens waktu buat nyerna. Dan balik lagi ke value proposition. Ini jantungnya relevansi. Kita harus latih orang buat jawab pertanyaan di benak pendengar. Kenapa gue mesti peduli? Untungnya buat gue apa? Buat kita apa? Contohnya, bukan cuma bilang, kita harus pakai platform kolaborasi baru. Tapi, platform kolaborasi baru ini bakal ngurangin waktu koordinasi kita sampai 3 jam seminggu. Jadi kita bisa lebih fokus ke kerjaan inti. Nah, itu value proposition-nya. Nguasain elemen teknis ini, wah, secara signifikan meningkatin kemungkinan pesannya diterima. Jadi bukan cuma soal apa pesannya, tapi juga gimana energi dan fokusnya disampaikan ya, biar maksimal dampaknya ke pendengar. Oke, dari sisi teknis dan latihan, kita pindah ke saran yang konkret banget nih. Mungkin ini yang paling kerasa dampaknya. Kasih kesempatan nyata. Schwartzberg nyaranin kita, misal sebagai atasan, buat proaktif dorong staf yang potensial buat ambil peran bicara. Entah itu mimpin segmen di rapat internal, presentasi ke departemen lain, atau kalau bisa wakilin tim di forum luar kayak konferensi. Seberapa penting sih langkah ini? Ini krusial banget. Mungkin salah satu yang paling penting. Semua teori, latihan, pembinaan, itu bakal nguap kalau nggak pernah dicoba di medan perang beneran. Ngasih kesempatan nyata ini jembatannya antara belajar sama menguasai. Pengalaman langsung ini yang ngebangun percaya diri yang asli. Ini maksa mereka nerapin apa yang dipelajari di situasi yang dinamis, kadang nggak terduga, dan ada konsekuensi nyatanya. Ini bukan sekedar ngasih tugas tambahan ya, ini bentuk investasi strategis dalam pengembangan SDM. Pas Anda kasih kesempatan ini, Anda nggak cuma ngembangin skill mereka, tapi juga nunjukin kepercayaan. Itu bisa jadi motivator kuat banget loh. Investasi strategis dalam SDM dengan potensi return berupa komunikasi yang lebih efektif ya di tim. Saya suka tuh cara ngelihatnya. Tapi pasti ada khawatir dong gimana kalau mereka belum siap, gimana kalau mereka gagal atau tampil jelek di depan audiens penting. Bukannya bisa jadi bumerang, malah ngerusak PD mereka atau reputasi tim. Khawatir itu wajar banget. Kuncinya di manajemen risiko yang pinter dalam proses pengembangan ini. Anda nggak langsung lempar mereka ke kolam hiu istilahnya. Mulai dari kesempatan yang risikonya lebih rendah dulu.
presentasi internal ke tim kecil, mimpin diskusi yang nggak terlalu kritis, atau sharing hasil riset di rapat departemen. Kasih dukungan penuh sebelum, selama, kalau bisa, dan sesudah tampil. Lakuin sesi persiapan, terus debriefing yang konstruktif setelahnya. Fokus ke pembelajaran dari pengalaman itu, mau sukses atau kurang sukses. Sedikit gagal atau nggak sempurna, itu ya bagian alami dari belajar. Yang penting gimana kita ngebantu mereka lihat itu dan ngedukungnya. Ini pengembangan bertahap, bukan judi nekat. Umum yang, wah, lumayan gede gitu. Mungkin sampai tingkat fobia. Buku ini punya rekomendasi spesifik buat mereka. Saranin gabung ke Toastmasters International. Apa sih yang bikin Toastmasters ini sering direkomendasiin buat kasus kayak gini? Toastmasters International itu punya rekam jejak panjang ya, reputasinya juga global. Mereka nyediain lingkungan yang unik banget. Sangat suportif, terstruktur, dan emang dirancang khusus buat bantu orang ngatasin cemas ngomong di depan umum, sambil bangun skill komunikasi pelan-pelan. Program mereka biasanya mulai dari yang dasar banget. Kayak ngenalin diri, pidato singkat yang terstruktur, sampai ngasih dan nerima masukan. Ada unsur pengulangan, ada komunitas yang ngerti berjuangannya, ada jalur belajar yang jelas. Buat orang yang ngerasa, wah, takut banget sama panggung atau sorotan, lingkungan aman dan suportif kayak gini, yang fokusnya bangun nyaman dan fondasi dulu, itu bisa transformatif banget. Ini bukan solusi cepat ya, tapi proses terpandu yang udah kebukti efektif buat banyak orang. Oh, jadi lebih ke bangun fondasi psikologi sama kenyamanan dulu ya, baru fokus ke teknik yang lebih canggih. Masuk akal sih buat kasus yang takut banget. Terakhir nih, ada saran yang mungkin kalau dibaca sekilas kayak penulis lagi jualan ya, hehe. Tapi kalau dipikir-pikir, logis juga dalam konteks pembinaan. Kasih aja buku Get to the Point. Ini ke orang yang lagi Anda coba latih. Apa nilai lebihnya ngasih buku ini secara spesifik? Iya, emang bisa kedengeran gitu ya. Tapi, coba kita lihat dari sudut pandang pembinaan. Ngasih sumber daya yang relevan dan berkualitas itu bentuk dukungan nyata yang berharga banget. Buku ini kan, seperti yang udah kita bahas dikit tadi, nyajiin kerangka kerja, prinsip, sama teknik spesifik secara sistematis. Dengan punya buku ini, orang yang Anda latih dapat panduan lengkap yang bisa mereka baca, pelajari lagi sesuai kecepatan mereka, dan buka-buka lagi kapan aja perlu. Ini nguatin apa yang Anda sampaikan langsung, ngasih detail lebih banyak, dan bikin mereka bisa belajar mandiri lebih dalam. Ini ngelengkapin dan nambah kaya proses pembinaan yang Anda lakuin, bukan ngegantiin. Anggap aja kayak ngasih manual atau peta setelah Anda kasih arahan awal gitu. Benar juga ya, buat pengingat dan pendalaman materi. Jadi kalau kita rangkum dari bab 10 ini, ngelatih orang lain biar bisa nyampein poin mereka dengan efektif itu, sangat mungkin dilakukan, bukan sihir, tapi rangkaian tindakan yang bisa direncanain dan dilakuin. Mulai dari intervensi kecil kayak dorong pakai frasa kunci atau nanya yang pas, terus ada latihan terstruktur dalam kelompok. Iya, terus tantangan penyampaian yang spesifik. Sampai langkah gede kayak ngasih kesempatan tampil beneran dan nyediain sumber daya pendukung kayak buku atau nyaranin Toastmasters buat yang perlu. Betul. Dan penting buat terus ingat gambaran besarnya. Manfaat dari usaha ini tuh jauh lebih luas dari cuma pengembangan satu orang aja. Kalau Anda berhasil ningkatin kemampuan anggota tim atau kolega buat ngomongin ide dengan jelas, argumennya kuat, bisa meyakinkan orang lain, bukan cuma lapor fakta atau bagi info ya. Anda itu lagi bantu ningkatin kualitas diskusi tim secara keseluruhan. Pengambilan keputusan jadi lebih baik karena dasarnya pertimbangan matang, argumen solid. Eksekusi strategi juga jadi lebih efektif. Ini investasi buat bangun budaya komunikasi yang lebih nendang, di mana ide bagus tuh nggak cuma ada, tapi juga bisa dijual dan jadi kenyataan. Investasi dalam budaya komunikasi yang lebih nendang. Wah, ringkasan yang kuat tuh. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang dari obrolan kita kali ini, coba pikir sebentar deh. Dari semua strategi praktis yang kita bedah dari bab 10 tadi, dorong frasa kunci, tanya langsung, latihan kelompok, tantangan spesifik, kasih kesempatan, saranin Toastmasters, kasih buku langkah spesifik, apa? Sekecil apapun itu. Yang bisa Anda coba terapkan minggu ini buat bantu setidaknya satu orang aja di sekitar Anda, biar poin yang mereka sampaikan jadi sedikit lebih tajam, lebih jelas, dan lebih nempel di kepala. Terima kasih udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada inspirasi yang bisa langsung Anda coba ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.